Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abbas Fahim Network. Tentunya dengan saya Abbas Fahim. Ya, kemarin sudah membahas keluarganya Rasulullah atau orang tuanya Rasulullah lebih tepatnya. Sekarang saya akan membahas ini. Saya akan membahas tentang orang yang meninggal dalam keadaan cinta. Artinya dia itu sedang mencintai seseorang dengan rasa cinta yang sangat besar, lalu dia meninggal. Nah, keadaannya seperti itu merupakan mati syahid. Itu yang kita bahas. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya akan menerangkan beberapa bagian mati syahid. Artinya mati syahid itu terbagi menjadi beberapa, tidak hanya satu, tidak hanya orang yang memerangi orang kafir yang harbi lalu lalu itu hanya syahid, itu tidak, tapi ada beberapa yang lain. Kalau kita merujuk ke kitabnya Imam Nawawi, yaitu Syarhul Minhaj. Syarhul Minhaj ini sarahnya Sahih Muslim ya. Kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Namanya Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau kita melihat di kitab itu bahwa yang namanya, atau kitab-kitab fikih yang lain juga sama, bahwa yang namanya orang mati syahid itu dibagi menjadi 3 derajat ya. Artinya ada tiga mati syahid, ada 3 bagian. Yang pertama mati syahid fid dunya wal akhirah. Artinya fid dunya wal akhirah itu adalah dia itu mendapatkan hukum orang yang mati syahid di dunianya dan di akhiratnya. Lalu yang kedua, ada orang yang mati syahid fid dunya faqat. Artinya dia itu dihukumi mati syahid di dunia saja tetapi tidak di akhiratnya. Yang ketiga, itu ada mati syahid yang fil akhirah saja. Artinya dia itu dihukumi mati syahid atau terkena ganjaran syahid seperti orang yang syahid itu di akhirat saja, tidak di dunianya. Yang pertama, syahid fid dunya wal akhirah. Syahid fid dunya wal akhirah itu apa artinya? Dia itu di akhiratnya mendapatkan pahala syahid, lalu di dunianya juga diperlakukan syahid, orang-orang yang syahid. Artinya orang-orang yang syahid itu nanti dia itu tidak seperti orang-orang yang biasa. Artinya dia itu tidak dimandikan, dia itu tidak disolati. Lalu dia juga mendapatkan pahala syahid di akhirat. Artinya pahala syahid di akhirat itu dia itu ya seperti janji-janji Allah yang sudah terkenal ya. Artinya syahid itu nantinya mendapatkan surga langsung, lalu dia itu mendapatkan bidadari dan sebagainya lah. Banyak sekali. Nanti saya tidak membahas itu, nanti saja di lain waktu. Lalu ada contohnya dulu ya. Contohnya mati syahid fi dunya wal akhirah itu contohnya ketika kita perang atas pada jalan Allah. Artinya perang untuk kepentingan Islam. Artinya perang kepentingan Islam. Artinya misalkan dengan syarat-syarat perang yang ada itu, maka ketika dia itu perang lalu dia itu meninggal di peperangan itu, maka dia dihukumi mati syahid fid dunya wal akhir. Itu satu. Kedua, mati syahid fid dunya faqat. Nah, mati syahid fid dunya faqat ini seperti apa? Mati syahid fid dunya faqat itu mati syahid yang mana dia itu dihukumi orang yang mati syahid di dunia saja. Artinya dia tidak disolati, dia tidak dimandikan, tetapi di akhiratnya itu malah tidak mendapatkan pahala syahid. Contohnya bagaimana? Contohnya itu orang-orang yang berangkat perang lalu dia itu menyimpan ghanimah. Artinya menyimpan ghanimah itu dia itu tidak membagikan ghanimahnya. Yang namanya ghanimah itu harta rampasan perang ya. Seharusnya kan ghanimah itu dibagikan, tetapi dia disimpan untuk sendirinya. Itu nanti ketika meninggal dalam keadaan perang itu dia akan dihukumi mati syahid tapi di dunia saja. Artinya diperlakukan syahid di dunia saja, tidak di akhiratnya. Nah, lalu apalagi misalkan kita perang, lalu kita ikut perang, lalu perangnya itu tujuannya ria. Saya itu ikut perang nih membela Islam dengan tujuan ria. Itu juga sama. Nanti ketika dia itu mati dalam peperangan atau gugur dalam peperangan, dia akan mendapatkan predikat syahid tapi di dunia saja, tidak di akhirnya tidak dapat. Masuk ke yang ketiga, yaitu syahid fil akhirah faqat. Artinya dia dihukumi syahid di akhirat saja, di dunianya tidak diperlakukan seperti orang yang syahid yang pertama dan yang kedua tadi, bagian pertama dan bagian kedua. Artinya dia itu ya tetap di dunia, tetap dimandikan, tetap disolati, seperti halnya orang-orang yang biasa meninggalnya lah. Tetapi di akhirat dia itu mendapat pahala syahid, dia itu langsung masuk surga dan sebagainya. Lah,
mati syahid fil akhirah faqat ini sebenarnya banyak sekali kalau kita merujuk dalam kitab Faidul Qadir ya. Dalam hadisnya itu kan ada, dalam hadisnya itu ada beberapa contoh orang-orang yang mati syahid fil akhir faqat. Contohnya misalkan orang yang mat'un ini adalah dimana keadaan dia itu meninggal dalam keadaan terkena wabah seperti sekarang inilah lagi masa pandemi corona, lalu dia itu meninggal gara-gara wabah itu dalam keadaan terkena wabah, dia itu meninggal, maka itu bisa dihukumi mati syahid fil akhirah. Artinya dia itu ya seperti halnya orang-orang biasa, tetap dimandikan, tetap disolati, tapi dia orang yang meninggal tersebut itu nanti mendapatkan pahala syahid di akhiratnya. Artinya dia itu masuk surga dan sebagainya. Lalu contoh lain itu ada ghorik. Ghorik itu orang yang tenggelam. Jadi orang yang tenggelam pun nanti bisa dihukumi syahid fil akhirah saja. Lalu ada lagi contoh syahid fil akhirah itu adalah at-talqu, ya melahirkan lah gampangannya ya. Dia seorang ibu yang melahirkan. Ketika ibu-ibu itu meninggal dalam keadaan melahirkan, karena melahirkan, maka ibu tersebut itu dihukumi mati syahid fil akhirah. Makanya kalau melahirkan itu karena memang mungkin sulit ya, maka dihukumi syahid fil akhirah. Karena katanya informasi itu kan yang namanya melahirkan itu sangat sakit ya. Lalu contoh selanjutnya itu ada Suhaibul Hadmi. Suhaibul Hadmi ini adalah seorang meninggal dalam keadaan tertimpa benda-benda berat. Itu juga termasuk golongan mati syahid fil akhirah. Contoh yang lain itu ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Itu juga merupakan tergolong menjadi syahid fil akhirah. Nah, lalu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih kita, itu ada orang yang meninggal dalam keadaan cinta. Lah ini yang kita bahas. Poinnya adalah ini. Orang yang meninggal dalam keadaan cintanya sedang membara, cintanya sedang lagi besar-besarnya kepada seseorang, siapapun orang itu, maka ini dihukumi mati syahid. Ini merujuk dari hadisnya Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi pernah dawuh, barang siapa yang meninggal dalam keadaan isyqon atau cinta, dia itu lagi mencintai seseorang dan cintanya itu membara, dan dia itu menahan cintanya itu dari perkara haram dan sebagainya, maka dia itu nanti matinya dihukumi mati syahid. Dari hadis ini sebenarnya ada beberapa syarat ya, beberapa syarat orang yang lagi cinta terus dalam keadaan cinta itu meninggal lalu dihukum mati syahid. Ini tidak lalu langsung mati syahid, tetapi harus menempuh beberapa syarat yang ada. Kalau dalam kitab Mughnil Muhtaj itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu dia itu harus menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Ketika dia itu bertemu dengan orang yang dicintainya, maka dia itu harus menjaga perkara-perkara yang diharamkan. Yang kedua, syarat yang kedua ini adalah menyimpan rasa cintanya. Bagaimana maksudnya menyimpan rasa cintanya? Artinya dia itu memendam rasa cintanya, tidak diungkapkan ke siapapun, termasuk ke orang yang dicintainya. Meskipun yang namanya mengungkapkan satu rasa cinta itu hukumnya sunnah, tetapi kalau ingin menjadi matinya itu dalam keadaan syahid, maka dia itu harus menyimpan rasa itu, tidak diungkapkan kepada siapapun. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Nah, syarat ketiga ini sebenarnya ini syarat yang masih diperdebatkan para ulama. Artinya ada ulama yang mengatakan ada syarat yang ketiga ini, ada ulama yang mengatakan tidak ada syarat yang ketiga ini. Kalau kita merujuk kitab Mughnil Muhtaj tadi, bahwa ada syarat yang ketiga, yaitu orang yang dicintainya adalah orang yang halal untuk kita nikahi. Contohnya misalkan ya orang itu ya, yang pertama cewek ya, yang kedua dia itu bukan siapa-siapa, artinya bukan bibi kita, artinya bisa dinikahi lah, lalu ajnabi dan sebagainya. Pokoknya orang tersebut bisa dinikahi oleh kita. Nah, tetapi kalau kita merujuk kitab Hasyatul Jamal, itu tidak ada syarat ini.
tidak ada syarat ini. Artinya siapapun orang yang kita cintai, meskipun kita itu haram untuk menikah dengan orang tersebut, maka kalau kita itu memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka ketika mati itu matinya mati syahid. Untuk alasannya itu di Mughnil Muhtaj itu dikatakan bahwa ya bagaimana hasil bisa menjadi mati syahid, sedangkan kita untuk menikahinya saja itu tidak boleh, artinya perkara yang diharamkan. Itu dicontohkan pasti di kitab-kitab itu biasanya dicontohkan itu murdi atau amron, yaitu anak laki-laki kecil yang memang menyerupai perempuan, bukan menyerupai perempuan, cantik lah sehingga menarik. Nah itu amrod itu kan haram untuk kita nikahi, yang ya jelas karena memang itu satu jenis, itu kan haram untuk dinikahi. Oleh karena itu kata Mughnil Muhtaj itu ya bagaimana hasil syahid, sedangkan kita aja tidak bisa nikah dengan dia, tidak bisa menikah dengan amrod tersebut. Tetapi kalau kita lihat Hasyatul Jamal ini tidak mencantumkan itu. Alasannya itu adalah ya bagaimana kita bisa mengatur cinta kita. Yang namanya cinta itu kan fi'lul qalbi, namanya hati. Nah hati itu tidak bisa kita atur, itu kan memang itu dari Tuhan. Memang cinta itu kan dari Tuhan langsung. Bahasanya ya yang mengatur itu Tuhan. Bahasa daripada Hasyatul Jamal itu la qudrata. Kita itu tidak berkuasa untuk saya mencintai ini saja. Ini tidak bisa. Karena cinta itu memang itu filul qalbi, itu pekerjaan hati yang memang kita itu tidak bisa mengaturnya. Siapapun orang yang kita cintai, pokoknya ketika kita itu mati dalam keadaan cinta dan yang sangat besar, itu maka matinya dihukumi mati syahid. Nah lalu di beberapa kitab, ya banyak sih, rata-rata kitab itu mengatakan bahasanya ishku itu melebihi hub itu kan cinta, tapi ishku itu melebihi hub, yang artinya kalau di Indonesia kan cinta juga, tetapi rasanya itu melebihi daripada hub, rasa cintanya itu. Kalau bahasanya Imam Ibnu Arabi itu mengatakan sampai hatta kholato jami'a adzaihi, artinya antara orang yang dicintai dan orang yang mencintai ini bercampur semua anggotanya. Artinya ini bahasa kiasan dari memang saking sangat cintanya, sehingga dia itu mengibaratkan sampai orang yang dicintai itu ada di badannya. Itu bahasa yang isyuk. Jadi memang orang yang meninggal dalam keadaan cinta yang besar kepada siapapun itu bisa dihukumi mati syahid. Artinya mati syahid tapi fil akhirah faqat ya. Mati syahid fil akhirah faqat. Artinya di dunianya dia tetap dimandikan, disolati dan sebagainya seperti orang-orang yang meninggal pada umumnya, tetapi kalau di akhirat itu mendapat ganjaran syahid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.